Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Hampir kena 2 minggu admin tidak melanjutkan detail ataupun review chapter My Hero Academia terbaru. Karena ya, admin selaku arkeologis memiliki tanggung jawab lain guna untuk melengkapi tujuan admin selaku yang berkecimpung di dunia arkeologi. Mungkin bagi teman-teman yang nge-follow admin di Instagram sudah tahu bagaimana kerjaan admin selama seminggu lebih. Jadi admin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas delay yang terjadi. So, meskipun chapter 337 dan 338 sudah rilis, tapi tak apa, akan tetap kita ulik lebih dalam beberapa hal yang terjadi di chapter 336. Sebab dari beberapa yang admin temukan, ada yang akan berpengaruh di perang melawan Lake of Villain nantinya. So, konten detail kali ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas lebih lanjut mengenai perkembangan Quirk Bakugo, Soto, dan kawan-kawan kelas A lainnya. Lalu ada problematika Aoyama tentunya, dan masih banyak lagi yang perlu kita ulas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Perkembangan Quirk Bakugo dan Soto. Di chapter ini, kita sedikit ditunjukkan perkembangan dari dua rival Deku, seperti Bakugo yang menemukan teknik cluster yang lebih brutal, dan Soto yang berusaha membuat fisiknya kebal terhadap Quirk Cremation dengan cara menggabungkan kedua sisi Quirknya. Kita bahas dulu dari Bakugo. Nah, Bakugo ini membuat teknik clusternya menjadi lebih brutal ketimbang teknik cluster sebelumnya, yang mana sebenarnya teknik cluster Bakugo sebelumnya sudah cukup brutal. Tapi di chapter ini lebih menjelaskan lagi bahwa dia sudah mengembangkan ke titik maksimal. Hal ini tentu saja terinspirasi dari teknik serangan pamungkas Endeavor yang sebelumnya Bakugo pelajari saat masih magang bersama Endeavor. Jadinya teknik cluster terbaru ini bisa dibilang adalah cindera mata dari magang bersama number one hero Endeavor. Oh iya, kebetulan saat magang bersama Endeavor, pada saat itu suhunya sudah memasuki musim dingin. Jadinya saat magang bersama Endeavor, Bakugo benar-benar memaksa Quirknya untuk lebih maksimal dalam keadaan dingin yang sangat memungkinkan untuk tidak menghasilkan keringat. Mengingat Quirk Bakugo ini bahan dasarnya berasal dari keringat. Jadinya ketika kondisi musim ataupun suhu sudah kembali normal, maka Quirk Bakugo yang sudah dilatih selama musim dingin jadi benar-benar sudah di tahap sangat kuat dan berbahaya. Apalagi jika ditambah dengan kostum musim dingin yang tebal, maka intensitas keringat yang dihasilkan bakal lebih banyak. Tapi tentu saja kekuatan baru ini diikuti oleh risiko pula, yaitu resiko mudah terkurasnya energi Bakugo dan juga dehidrasi. Sehingga kedepannya Bakugo benar-benar bakal teledor jika terus memakai teknik cluster versi terbarunya. Oh ya, by the way, teknik cluster baru milik Bakugo belum dimunculkan di chapter ini. Yang admin duga teknik cluster tersebut nanti akan dimunculkan ketika sudah di perang besar nantinya. Nah, selain Bakugo, kita juga diperlihatkan mengenai perkembangan kemampuan Soto, di mana kemampuan ini Soto lakukan dengan cara menyatukan dua sisi bagian Quirknya, yaitu es di sisi kanan dan api di sisi kiri. Teknik ini nampaknya belum bisa Soto aplikasikan dan kuasai, karena ya kedua bagian tubuh Soto tetap memiliki kelemahannya masing-masing. Di sisi kanan tubuh Soto tak mempan terhadap serangan panas, sedangkan di sisi kiri tubuh Soto tak tahan terhadap serangan bersuhu dingin. Jadi tujuan Soto di sini adalah memaksa tubuhnya untuk toleran terhadap kedua kekuatannya, yang gunanya untuk menciptakan ketahanan tubuh yang lebih kuat dan tahan terhadap serangan Quirk Cremation milik Dabi. Ya, ini tentunya memiliki tujuan untuk mengalahkan Dabi, sebab di insiden perang sebelumnya, Soto kalah akibat diserang habis-habisan oleh api Cremation milik Dabi. Jadi untuk mengalahkan Dabi nantinya dan untuk merealisasikan tujuan keluarga Todoroki, yaitu membuat Dabi bertobat, maka Soto selaku salah satu harapan dari keluarga Todoroki mau tak mau harus membuat dirinya tahan banting terlebih dahulu sebelum menghajar kakaknya di perang nanti. By the way, dulu ada teori yang beredar kalau Soto ini bisa saja menciptakan teknik atau sejenis Quirk baru dari penggabungan kekuatannya. Yang teori tersebut menduga bahwa Soto nantinya bakal memiliki kekuatan hydrokinesis. Dan yang terjadi di chapter ini seakan memberi tanda bahwa ya Soto bisa saja menciptakan teknik hydrokinesis pada Quirknya. Oh ya, dapat dipastikan bahwa bukan hanya Bakugo dan Soto yang mendapatkan perkembangan kekuatan, namun siswa kelas A lainnya tentu saja turut mendapatkan kemajuan oleh sebab latihan panjang yang pernah mereka lakukan bersama Will Pussycat. Kesalahpahaman terhadap Hagakure. Jadi di akhir chapter 335, kita sempat dibuat terkejut oleh Bang Hori mengenai dugaan pengkhianat Yue yang bekerja sama dengan All For One, dan yang ditunjukkan saat itu adalah Hagakure. Namun sebagian besar dari kita, baik saya, kalian semua, dan seluruh fans My Hero Academia di seluruh dunia terlalu cepat menuduh kalau Hagakure adalah pengkhianat. Padahal saat di chapter 335 yang memperlihatkan Hagakure malah justru sebaliknya. Ya, justru Hagakure lah yang sedang mengawasi sosok pengkhianat Yue, dan nanti di chapter 336 baru terungkap bahwa ternyata pengkhianatnya adalah Yuga Aoyama.
Jadi begini alurnya, Bang Hori terlebih dahulu membuat kita menduga kalau Hagakure adalah pengkhianatnya. Sehingga kita semua menduga kalau segala penyerangan villain seperti insiden USG, kamp pelatihan hutan, dan pesan dari Aoyama yang berbahasa Prancis adalah kode bahwa Hagakure adalah pengkhianatnya. Sehingga kita dalam hal ini digiring untuk mematahkan teori awal yang menduga kalau Aoyama adalah pengkhianat Yue dan menyanjung Aoyama karena kita sempat mencurigai kalau dia adalah pengkhianatnya. Lalu setelah kita selama seminggu dibuat salah sangka dan menghujat Hagakure kiri kanan, kita akhirnya diberi suatu fakta pahit bahwa ternyata Yoga Aoyama yang justru adalah sosok pengkhianatnya dan malah Hagakure yang membongkar sosok pengkhianat tersebut. Jadinya kita dibuat salah sangka dan dipaksa untuk percaya teori awal bahwa Yoga Aoyama adalah pengkhianat Yue. Bangke betul Bang Hori ya. Serius, saya sendiri cukup kesal namun ngakak sampai malu dikit karena sudah memberi info yang rupanya kurang faktual kepada kalian. Pokoknya Bang Hori ini benar-benar bikin kaget sekaligus bikin ngakak mencret fandom My Hero Academia. Padahal sudah nuduh Hagakure kayak bangsat Hagakure, karakter tai, anjir ini orang. Dan ketika chapter 336 sudah rilis, kita seakan kayak, ada apa ini ha? Saya sudah menuduh dan menghina suatu karakter fiksi loh. Lalu sekarang saya dipaksa untuk meminta maaf. Fuck man. Jadi ya benar-benar Bang Hori ini mempermainkan psikologis kita bahwa ya manusia adalah makhluk yang sangat rapuh dan mudah untuk dikelabui. Jadi dengan fakta yang terjadi di chapter 336 ini bisa ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa Hagakure cukup clear dari tuduhan pengkhianat. Ditambah lagi di chapter 337 yang sudah beredar spoilernya semakin melegitimasi bahwa Hagakure bersih dari tindakan pengkhianatan. Tapi jangan percaya Bang Hori, karena selama All For One belum dikalahkan, maka potensi karakter yang berkhianat dari kubu pahlawan akan terus ada. Sebab di chapter 335, All For One mengatakan bahwa dia memiliki banyak rencana cadangan. Awal mula Aoyama menjadi pengkhianat. Tentunya berbagai tindakan itu memiliki dasar, dan kasus pengkhianatan Aoyama juga memiliki dasar sehingga dia melakukan pengkhianatan. Jadi awal mula Aoyama berkhianat ini terjadi karena Aoyama sebelumnya adalah seorang quirkless atau non-quirk. Sehingga agar Aoyama memiliki quirk, maka orang tua Aoyama mewujudkan keinginan Aoyama dengan cara meminta diberikan quirk oleh All For One. Dan dengan imbalan berupa aksi mata-mata yang harus Aoyama lakukan. Yang kalau tidak dilakukan, maka resiko pembunuhan akan terjadi pada keluarga Aoyama. Artinya bahwa Aoyama setelah mendapatkan quirk bukannya menjadi lebih tenang karena dia terhindar dari rasisme masyarakat terhadap quirkless, akan tetapi Aoyama dan keluarganya malah dibebankan suatu tugas yang bahkan lebih buruk daripada dikucilkan oleh masyarakat, yaitu dipaksa untuk menjadi seorang penjahat demi untuk menggali informasi soal Yue dan pewaris One For All. Dalam hal ini, Aoyama bertanggung jawab atas cedera pada mata Aizawa sehingga membuat efektivitas quirk yang melemah, lalu membuat All Might semakin lemah karena melawan US Genomu, kemudian bertanggung jawab atas kasus Ragdoll yang kehilangan quirk, dan banyak lagi kasus-kasus yang dalangnya adalah Yuga Aoyama. Bangke memang ini orang. Tapi ini akan terjadi pendapat dualisme mengenai Yuga Aoyama, sebab sepanjang alur cerita My Hero Academia, Aoyama ini juga cukup berkontribusi. Terlebih lagi, dia dulu sempat mengungkapkan ke Deku bahwa sepertinya ada pengkhianat, yang berarti bahwa meskipun dia jelas adalah pengkhianat, akan tetapi Aoyama juga berusaha memberi pesan ke pihak Hiro bahwa mereka perlu waspada. Padahal yang perlu diwaspadai itu adalah dia sendiri. Jadi apakah dalam kasus ini Aoyama menjadi penjahat? Jika kita berpendapat seperti demikian, maka nampaknya kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu karena kejahatan Aoyama didasari untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Alhasil Aoyama ini bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa dari pertama kali dia dimunculkan sampai terungkap sebagai pengkhianat, Aoyama adalah sosok anti-villain. Adapun apa itu anti-villain? Ya sederhananya anti-villain adalah kebalikan dari anti-hero, yaitu sosok antagonis yang melakukan perilaku heroik. So, jadi bagi admin sendiri menganggap bahwa Yuga Aoyama adalah sosok anti-villain yang diciptakan oleh Bang Hori dengan sangat baik dan cukup tricky. Good job Bang Hori. Oh ya, sebenarnya Aoyama ini dulunya sudah mau tobat, tepatnya pas All For One dijebloskan ke penjara. Maka dari itu setelah memasuki arc pengambilan lisensi pahlawan, Aoyama mulai berbaur dan sedikit lebih menonjol. Karena ya Aoyama pikir bahwa dirinya kini sudah bebas dan dapat menjadi dirinya sendiri tanpa ada perintah dari All For One. Tapi setelah perang berlangsung, Aoyama akhirnya kembali menjadi pemurung dan ya dalam hal ini Aoyama kembali diberi perintah oleh si botak. So mungkin itu saja yang bisa menjelaskan. Kalau ada yang ingin teman-teman tambahkan, bisa kita bahas bersama di kolom komentar. Dan selanjutnya akan langsung kita bahas review chapter 337. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.